Kalau Allah mau ngasih, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa mengurangi, tidak ada yang bisa mengambil yang Allah berikan untuk kita. Tetapi masalahnya, jadi amal tidak nih kita ketemu dengan rezeki kita. Nah, itu intinya ya. Nah, penting ini karena kita selalu sibuk memikirkan rezeki, padahal rezeki kita dua ketika menjemput rezekinya jadi amal atau tidak, ketika sudah dipertemukan oleh Allah dengan rezeki kita, jadi tambah amal atau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, ini siaran AA baru tiba di Perth, belum bisa siaran langsung dari masjid karena memang cuaca masih dingin, masih winter katanya kalau bahasa sini, dan masih adaptasi. Alhamdulillah, semoga Allah yang maha dekat mengaruniakan kepada kita keseriusan untuk bisa menahan diri, mengendalikan diri. Nah, itu yang kemarin kita bahas bersama ya. Nah, ada ayat yang penting. Nah, sebentar. Jadi kita upayakan bahwa dalam hidup ini paham sekali apa yang harus serius kita jaga, apa yang sangat serius harus kita prioritaskan ya. Kita bahas kemarin bahwa hidup ini mampir, bahwa jangan sampai kita merasa bahwa di dunia inilah segala-galanya. Tidak, di dunia ini hanya mampir. Kita sadari dan yakini itu, bahwa dunia hanya mampir, sehingga kita tidak perlu terkagum-kagum kepada duniawi ini. Walaupun kita boleh senang, boleh menikmatinya, tetapi jangan sampai kita menggadaikan akhirat hanya karena duniawi ini. Jadi selalu diingat, oh dunia hanya mampir, dunia hanya mampir, dunia hanya mampir. Bahwa kita di dunia pasti akan meninggal, dan dunia ini begini-begini saja dari dulu ya. Bergiliran orang ngaku-ngaku ini milik saya, ini aset saya, ini punya saya. Tapi ketika meninggal tidak ada yang dibawa, tetap saja yang dibawa itu cuma amal solehnya. Kita harus yakin dengan hal seperti itu, sehingga ya kalau kita mampir ya kita tidak usah segala-galanya untuk tempat kita mampir, segalanya itu tempat kita pulang. Dan kita lihat ini perjalanan ke Australia ini saja harus pakai persiapan, padahal di sini tidak lama. Tetapi perjalanan ke akhirat itu harus jauh lagi persiapannya, karena di sana adalah selama-lamanya. Keyakinan dunia mampir ini akan menolong kita untuk tidak silau terhadap duniawi, juga tidak sampai megang lah, tidak sampai lengket dunia ini di hati. Dan kita juga tidak usah iri dengan apa yang Allah bagikan kepada orang lain. Selain tidak terkagum-kagum, juga tidak usah iri ya, karena ya itu sesuka Allah saja membagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kita akan menikmati hidup ini kalau kita qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita puas dengan apa yang Allah berikan untuk kita, pertama kita akan menikmati hidup ini. Yang kedua, Allah juga nanti akan menambah karunia-Nya kepada kita, karena Allah sudah sangat tahu persis ya keperluan kita, apa yang terbaik bagi kita, kapan waktunya, berapa banyak jumlahnya. Jadi tidak ribet dengan apa yang Allah jamin ya dengan keperluan kita ini.
Nah, rekan-rekan sekalian, jadi mudah-mudahan dengan keyakinan dunia ini mampir, maka kita akan lebih lebih dan lebih pas dalam bersikap di dunia ini. Ya. Nah, yang kedua adalah kita harus yakin juga bahwa yang kita bisa bawa pulang itu adalah amal soleh kita. Kita sering membahas bahwa kita ini pasti meninggal, jadi dunia mampir. Yang kedua, jadi dunia ini untuk apa? Ya, di dunia ini untuk apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Jadi di dunia ini yang namanya bahagia, yang namanya mulia, yang namanya selamat itu kalau aktivitas kita man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kehidupan di dunia yang baik itu adalah bukan karena kita segala ada, tetapi hayatan thayyibah itu sejahtera lahir batin itu kalau semua aktivitas kita niatkan jadi amal soleh. Man amila soliham min zakarin au unsa, barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan lah gitu. Jadi kita itu bahagia bukan karena harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, atau apapun lah duniawi ini, tapi kita bahagia kalau kita jadikan waktu kita, aktivitas kita sebagai amal kebaikan. Jadi bahagia itu ada pada niat baik, perbuatan baik. Ini penting sekali ya. Jadi kita walaupun punya aset segala macam, punya gaji, punya popularitas, punya penampilan, Allah tidak menitipkan kebahagiaan di sana. Kalau penampilan banyak yang jauh lebih rupawan daripada kita, kekayaan jauh lebih melimpah pada tidak punya iman, belum punya iman, belum mendapat hidayah. Kalau populer banyak yang ditakdirkan populer oleh Allah, tapi ya tidak bisa. Bahagia itu adanya hanya pada amal soleh, niat baik dan perbuatan baik. Udah itu aja. Jadi kita belajar, kita bekerja, kita beraktivitas harus pakai niat baik. Niatnya yang baik itu adalah yang lillahi ta'ala, dan yang kita lakukan yang baik-baik, bicara baik, berpikir baik, berbuat baik. Di sana itu adanya kebahagiaan, eh, hayatan thayyibah. Jadi kita tidak usah eh, terpesona dan silau dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, tapi kita silau kepada orang-orang yang hatinya baik dan sikapnya, perbuatannya konsisten dalam kebaikan. Karena merekalah yang bakal dibahagiakan oleh Allah. Apalah apalah artinya kita silau kepada sesuatu yang pasti binasa, pasti musnah. Kita kan tidak akan bahagia dengan sesuatu yang pasti musnah ya. Nah, yang menjadi bekal kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan kita tuh ya ada pada niat baik dan perbuatan amal yang baik. Ya, jadi lebih sederhana sekarang. Jadi kenapa kita kurang bahagia dalam hidup? Sangat boleh jadi karena kita kurang baik niatnya dan juga kurang baik sikap kita, perkataan, tulisan, perbuatan. Kalau kita niat baik dan yang kita lakukan berusaha baik, nggak mungkin kita 100% sudah bisa berubah dengan mendengar ini ya. Semuanya perlu proses, perlu pentahapan, perlu perjuangan. Tetapi Allah tahu siapa yang ingin menjadi baik dan selalu berusaha untuk jadi baik. Nah ini pertama kita mampir. Yang kedua bahwa
kebahagiaan selama mampir ini bukan pada casing ya, tetapi pada amal soleh. Jadi gimana amal soleh? Apakah kita sholat terus? Oh ya, sholat itu penting. Tetapi dan memang kita hidup kita kan hanya dari sholat ke sholat. Kita nunggu waktu sholat dengan amal-amal yang lain. Jadi kita niat olahraga sebagai amal soleh. Maka niat olahraga sebagai amal soleh berarti niatnya bukan ingin kelihatan hebat, gagah, keren, tapi ya niat supaya tubuh yang Allah titipkan ini kita rawat dengan baik, sehat kita juga supaya jadi kebaikan. Kemudian juga sibuk kuliah, belajar, sekolah niatkan jadi amal soleh. Bekerja kita niatkan jadi amal, menjemput rezeki. Rezeki sudah ada pasti dari Allah ya. Tapi kita jemput dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, ya akan ada. Kalau diberi, kita bersyukur. Kalau sedang ditahan oleh Allah rezekinya, kita bersabar. Kalau giliran diambil rezekinya oleh Allah, kita ridho. Ya, semuanya akan jadi amal soleh ya. Demikian pula dalam berkeluarga, ngedidik keluarga, ngurus keluarga, jemput rezeki, memberi nafkah, niatkan amal soleh semuanya. Jadi kebaikan, kebaikan, kebaikan. 3. Yang ketiga, kita harus yakin selama di dunia ini, surat Al-Isra ayat 7 ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, maka itu buat dirimu sendiri. Nah, ini ngunci ini ya. Bahwa selama hidup ini kita harus tahu bahwa kalau kita berbuat baik itu, nah itu yang paling untung adalah kita ya. Jadi kita tidak usah menuntut orang lain tahu, menuntut orang lain mengakui, menuntut orang lain menghargai, menuntut orang lain balas budi. Karena kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu kembali ke kita kalau kita ikhlas. Dan kalau kita berbuat maksiat, berbuat jelek, maka enggak akan kemana-mana itu. Itu pun kembali kepada kita. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain, ya. Ada saatnya memang orang lain salah, tetapi intinya adalah kalau kita berbuat buruk, kita akan memikulnya. Kalau kita maksiat, kita nyakitin orang, kita berbuat dosa, melanggar apa yang Allah perintahkan, maka kita akan memikulnya, tidak ada yang meleset. Semua keburukan kita itu pasti kembali kepada kita dengan tepat, tidak meleset, tidak tertukar, kecuali kalau tobat ya. Jadi kita harus waspadai sekali perilaku buruk ini. Kemarin sudah kita bahas, jadi gimana dong menghadapi itu, menghadapi hidup ini? Ya intinya kan cuma 3, ya cuma 3. 1, pahami, kita harus paham nih hidup ini apa. Jangan sampai kita hanya paham teknologi, paham ilmu keuangan, paham ilmu perpajakan, paham ilmu masak-memasak. Yang paling kita harus paham itu adalah siapa Allah Tuhan kita, ya siapa pencipta kita, siapa pemilik segala-galanya, penguasa penentu segalanya. Kemarin kita bahas rumusnya ya, namanya palating. Maaf ini belum menemukan yang lebih pas. Palating. Jadi harus bagaimana? Paknya pahami. Kita tuh siapa, dunia ini apa, siapa pencipta kita, kita mau apa, dunia ini, kita harus paham di dunia ini apa, kita siapa, dunia ini apa, paham, dan siapa Tuhan kita, tujuan kita apa. Tanpa paham kita hanya kelantang-kelinting, gak jelas di dunia ini. Kita pasti mati. Dan pasti akan memikul semua yang kita lakukan. Makanya hukumnya wajib untuk belajar itu ya. Thalabul ilmi faridatun. Wajib bagi muslimin muslimat.
Tanpa itu kita tidak paham tentang hidup ini. Maka sering sekali diungkap, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham, yufaqihu fiddin, paham agama. Palating, pahami, dan pahami juga apa yang Allah sukai dan apa yang tidak Allah sukai. Kalau kita sudah mengenal Allah, Tuhan kita, terus mengenal kita di dunia, kita harus tahu apa sih yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah. Nah, ini lebih simpel hidup ini. Lalu lahnya lakukan aja sekuat tenaga ya. Tidak sesederhana ceramah dan mendengarkan, tetapi lakukan apa yang Allah sukai, dan tingnya adalah tinggalkan apa yang Allah tidak suka. Intinya itu hidup tuh palating. Emang nggak enak sih ringkasannya. Pahami, lakukan yang Allah suka, dan tinggalkan yang Allah tidak suka. Nah itulah amalan soleh itu. Jadi hidup mah sebetulnya tidak ribet. Tentang rezeki, tentang gelar, pangkat, karir, dan tetek bengek duniawi ini, sepenuhnya itu milik Allah, sepenuhnya Allah yang membagikan, sepenuhnya Allah yang paling tahu kapan yang terbaik waktunya. Jadi tidak usah risau sama sekali ya dengan pembagian dunia ini oleh Allah, karena Allah lah nanti yang akan mengatur kita berjumpa dengan apa yang Allah berikan, tetapi jadi amal soleh atau tidak, itulah urusan kita ya. Kalau Allah mau ngasih rezeki, ketemu nanti ya, ketemu dengan rezeki, nggak akan kemana-mana, nggak ada yang bisa menghalangi rezeki kita. Kalau Allah mau ngasih, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa mengurangi, tidak ada yang bisa mengambil yang Allah berikan untuk kita. Tetapi masalahnya, jadi amal tidak nih, kita ketemu dengan rezeki kita. Nah itu intinya ya. Nah penting ini, karena kita selalu sibuk memikirkan rezeki, padahal rezeki kita dua ketika menjemput rezekinya jadi amal atau tidak, ketika sudah dipertemukan oleh Allah dengan rezeki kita, jadi tambah amal atau tidak. Ada yang ketemu rezekinya jadi dosa. Udah ketemu dengan rezekinya jadi tambah dosa. Zakat tidak bayar, sedekah pelit, kita lebih suka mengumpul-ngumpul. Ya gimana, ada, emang saya juga pengen gitu. Ya, pasti ada naluri itu, karena kan nafsu itu kebalikannya dari apa yang Allah suka. Marina belajar tentang hal ini ya, bahwa nafsu itu kebalikan dari nafsu. Sebentar. Nah, kemarin baru belajar tentang nafsu ini, mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati Allah ya. Nah, apa yang tadi diceritakan secara sederhana itu tidak disukai oleh nafsu. Nafsu tidak menyukai kita paham tentang kebenaran, nafsu tidak menyukai kita melakukan yang Allah sukai, dan sebaliknya nafsu itu menyukai perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu sih gitu-gitu aja. Nah, kendaraan setan itu nafsu itu. Jadi setan sendiri tidak bisa apa-apa kecuali berbisik-bisik saja, menampakkan baik yang buruk, menampakkan indah yang jelek, menampakkan menguntungkan yang merugikan. Itulah sebabnya kata para ulama bahwa masalah besar dalam hidup kita ini kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Macam-macam nafsu ya. Ada yang nafsu syahwat. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan nafsu syahwat, silakan tuh baca berita-berita. Tidak bisa mengendalikan amarah. Nah, kalau orang tidak bisa mengendalikan nafsu amarahnya, masa termasuk
nafsu makan, atau kenapa orang korupsi? Ya karena nafsu keinginannya sangat banyak dan dia tidak bisa mengendalikan, padahal dia cukup, ya udah sangat cukup. Tetapi nafsu ingin lebih, ya, nafsu ingin dipuji, nafsu ingin dihormati, nafsu ingin dikagumi orang. Ya, nafsu ini harus sangat kita kenali. Nah, secara sederhana inilah peta kita hidup di dunia, tidak ribet sebetulnya ya. Intinya adalah palating, pahami, lakukan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah tidak suka. Nah, kenapa kita mengalami kesulitan memahami, mengalami kesulitan melakukan yang sudah kita tahu, dan malah kita suka melakukan yang sebaliknya, karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Adapun setan, makhluk ciptaan Allah itu memang kasihan, dia bagian ini aja, bagian dilaknat, dan kerjaannya adalah membisiki. Ingat membisiki ya, setan itu lemah, tapi membuat kita tergelincir karena kepandaiannya membisiki. Bisikannya itu apa? Ya kendaraannya nafsu. Oleh karena itu, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Nah, ini adik-adik para santri, pelajaran yang mendasar sekali. Kita di dunia ini hanya mampir, ya, kemudian kita pasti meninggal, dan yang akan kita bawa adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah niat dan caranya benar. Kata kuncinya pahami, yaitu dengan wajib belajar dan bermujahadah apa yang Allah suka, dan maka kita akan mengalami kesulitan untuk beramal soleh. Karena memang udah gitu polanya, dan nafsu ini kendaraan dari setan. Nah, setan ini tidak berdaya kepada orang yang ikhlas dan tawakal. Jadi makin kita ikhlas gitu ya, nah, setan itu mengalami kesulitan dan tawakal. Masih ingat? Barang siapa yang keluar dari rumah dan dia berkata Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya, dan barang siapa yang keluar dari rumah dan mengatakan Bismillah, dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, la haula, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah, hudita wa kufita wa wukid, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Dan setan mengatakan kepada temannya, gimana kita akan menyesatkan orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Nah, hadirin mungkin agak dengar ya, kerasa, kerusuk, kelentrang, kelentrung. Nah, inilah khas kalau berada di luar negeri ya. Kalau ceramah begini karena memang di dekat dapur ya. Ya, memang begini, di sini tidak ada yang bantu-bantu, semua harus dikerjakan sendiri. Terima kasih. Saat ini jam di Australia menunjukkan jam 6.46, artinya sudah pagi dan musim dingin, tapi di luar masih gelap. Sholat subuh jam 6 pagi di sini, di masjid tadi. Baru selesai lewat 12 ya, 12 menit sholatnya. Alhamdulillah imamnya bacaannya panjang sehingga kebagian banyak pahala. Insya Allah. Baik, itu karena ini banyak santri baru, jadi kajian dasar dalam kehidupan ini harus dipahami betul. Ingat baik-baik, tidak ada yang ketukar ya, yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita sendiri. Silakan, Pak Apip. Alhamdulillah, doakan Faruk hari ini. Pak Faruk berangkat umroh, Masya Allah, jam 9 pagi ini. Allah kalau mau mengundang banyak caranya ya.
Silakan. Baik, A. Dari medsos sudah ada beberapa yang bertanya. Ya, berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan yang sudah kita bahas barusan. Baik, A. Dari IG, AA, bagaimana caranya mengendalikan nafsu, syahwat, dan emosi agar kita tidak terkena bisikan setan laknatullah? Ya, jadi kan rumus dasar orang berbuat atau tidak tuh namanya ambak, apa manfaat bagiku. Kita kecenderungan akan melakukan sesuatu yang kita anggap menguntungkan dan kita tidak mau melakukan sesuatu yang kita anggap merugikan. Ini pola dasarnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita tahu untung ruginya. Ini penting sekali. Misal ya, kalau kita jadi pemarah atau orang yang tidak bisa mengendalikan, nah ini harus dipelajari, apa sih untungnya kita jadi pemarah, apa ruginya. Nah gitu. Kemudian kalau kita sudah tahu untung rugi di sisi Allah dulu ya, Allah suka atau tidak. Kalau kita jadi seorang yang wah pemarah, emosional, kita lihat Rasulullah pemarah atau tidak, para sahabat pemarah atau tidak. Kita lihat bagaimana pelajaran tentang keuntungan marah, kerugian marah, kemudian kita pelajari teladan-teladan siapa yang pemarah, siapa yang bisa menahan amarah, lihat seperti apa. Lalu kita lihat juga objektif dalam kehidupan ini. Kita ketemu dengan para pemarah, seperti apa rasanya, seperti apa yang kita rasakan ya kalau ketemu dengan pemarah, kalau kita lagi dimarah, kemudian kalau kita sedang marah. Nah, makin kita jernih belajar secara syariat, perintah dan larangan Allah tentang kemarahan, kita lihat keteladanan Rasulullah, juga para sahabat, para ulama, kemudian kita lihat di realita ya, di kehidupan kita, baik dari sikap orang lain yang pemarah dan yang tidak pemarah, juga kita ukur tentang kelakuan kita. Harus kita lihat ya, kalau kita pemarah seperti apa hasilnya, dan kalau kita tidak marah seperti apa. Nah, kalau sudah tahu ini, barulah kita namanya membuat target. Saya tidak mau jadi pemarah. Nah, ini tentu saja kita harus riyadhah. Latihan dari hari ke hari itu, tadi saya marah, apa sebabnya, kenapa saya begini, harusnya saya tidak begitu. Nah, minta ampun dan terus dipelajari kegagalan kita menahan amarah, kegagalan kita terpancing. Ingat ya, surat apa teh? Ali Imran ayat 133, 134. Siapakah orang yang disebut orang yang baik, ahli takwa menurut Allah? Satu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Satu adalah orang yang senang berbagi. Itu berarti dia bisa menahan nafsu kekikiran. Kan maunya kita pelit, tapi dibobol. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, menahan amarah. Ciri orang takwa. Yang ketiga, wal'afina 'anil nas. Memaafkan orang-orang. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang memang ya ngeselin, menjengkelkan atau membuat kita tidak nyaman. Apalagi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini penting sekali bahwa hamba Allah yang kalau ada orang-orang jahil ini orang-orang yang emosional ya, mengatakan sesuatu yang buruk, nah kita mengatakan qalu salaman. Justru kita harus mengendalikan diri. Sudah pasti akan ada orang-orang yang berkata dan bersikap buruk kepada kita. Nah, kalau perkataan mereka tuh sangat buruk, nah semakin buruk kita semakin melatih diri, maka semakin meningkat derajat kita. Ini tidak sederhana hadirin ya.
Karena tiap orang punya posisi, punya latar belakang, punya pengalaman, punya trauma, punya pendidikan keluarga, punya perjalanan hidup yang beragam. Sehingga kemampuan seseorang menahan amarah juga menjadi beragam. Tapi ya pahalanya akan sangat besar bagi yang berpotensi marah dan dia tidak melampiaskan kemarahannya. Jadi harus ada riadoh namanya, atau kalau sungguh-sungguh disebut mujahadah. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Jadi kita harus minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Satu, wahai yang membulak-balik hati, minta ditetapkan, diistiqomahkan dalam agama. Juga minta diberikan keistiqomahan dalam taat. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah cahayai hati kami, binuri hidayatik, dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal ardo binuri syamsik abadan abada, sebagaimana matahari mencahayai bumi ini selama-lamanya. Jadi kita ingin sekali hati kita ini bercahaya. Doa, dan yang terakhir gaul dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik akhlaknya daripada kita, itu sangat mempengaruhi perubahan diri kita. Kalau kita salah gaul, nanti kita jadi merasa soleh. Bahaya. Lanjut, Baik, A. Dari Instagram, A. ya. Gimana caranya menyembuhkan trauma karena perlakuan orang lain yang buat kita jadi susah jadi diri sendiri? Ya, memang secara teori Maya, trauma ini harus ada penanganan khusus, gampang-gampang susah ya. Tetapi gini aja, bahwa kekuatan keyakinan kepada Allah, husnuzon ke Allah, itu syarat pertama. Terjadinya trauma juga biiznillah ya, kita ridho dulu, ya Allah saya terima apa yang sudah menimpa diri saya. Katanya trauma itu akan berat ketika dia tidak bisa nerima ya. Kalau di dalam bahasa Rasulullah, faman rodiya falahu ridho, barang siapa yang ridho dengan episode yang sudah terjadi, maka Allah ridho kepadanya. Wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Jika menimpa kepadamu sesuatu, janganlah engkau mengatakan, seandainya begini akan begini, seandainya begitu akan begitu. Nah, ini nggak boleh. Tapi kul qadarullah, ini sudah takdir Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amala syaitan, karena perkataan seandainya membuka pintu masuk tipu daya setan. Nah, ini gampang-gampang susah, tetapi ini gerbangnya ya. Kita kalau terus-menerus coba kalau enggak, nah itu udah membuat kita lebih mudah diperdaya setan. Tapi kalau udah bisa, ya Allah, saya terima kejadian ini, saya terima apa yang sudah terjadi ini, saya terima, ya Allah. Nah, menerima itu adalah gerbangnya, kita mulai akan lebih healingnya lebih baik ya. Saya terima, ya Allah. Nah, itu gerbang baik secara teori keagamaan maupun teori psikologi yang AA baca, itu memang gerbangnya di sana. Kalau tidak nerima tuh udah berat aja hidupnya tuh. Saya terima, ya Allah. Nah, yang kedua, saya pasrahkan sepenuhnya kepadamu. Fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan pasrahkan kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat mencintai
orang yang memasrahkan dirinya ke Allah. Semakin kita bisa tawakal, kita semakin dicintai Allah. Jadi tingkat pertolongan Allah, tingkat kecintaan Allah adalah tingkatan tawakal itu beragam ya. Tapi semakin kita pasrahkan diri kita, urusan kita, maka wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. At-Tolak ayat 3. Tadi fatawakkalallah itu surat Ali Imran 159 ya. Nah, yang ini wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang tawakal kepada Allah fahuwa, maka baginya cukup Allah. Allah cukupi. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu persoalan kita, trauma kita. Allah tahu semua yang ada pada diri kita. Kalau kita pasrah betul ke Allah, apakah nanti hilang sendiri? Nanti Allah memberi jalan syariatnya. Apakah kita ketemu dengan ahlinya yang memberikan nasihat, atau kita ketemu dengan obat, kita ketemu dengan apalah yang menjadi syariat. Kalau toh harus lewat syariat, nanti syariatnya, sebabnya itu akan ada. Nanti Allah yang mengatur semuanya. Ya, karena kadang perlu ilmu, perlu dokter, perlu tabib, perlu bantuan makhluk, lewat makhluk. Nanti kalau tawakal itu bakal diatur oleh Allah. Teruslah minta ampun, karena boleh jadi kepahitan yang menimpa ini diundang oleh dosa kita yang sadar ataupun tidak sadar. Dan teruslah minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya pasrahkan sepenuhnya urusan saya ini. Wa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Saya pasrahkan, perbaiki urusan saya ini ya Allah seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu adalah wasiat Rasulullah SAW kepada putrinya Siti Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri mengurus segala-galanya selama-lamanya, tidak memerlukan bantuan siapapun, dengan rahmat-Mu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Nah, luar biasa ya tawakal itu. Sahabatku yang baik, jam 6 sudah tiba. Berterima kasih ini kepada semua yang hadir, dan mohon maaf dengan waktu yang memang tidak bisa dipercepat karena acara di masjid harus sempurna dulu ya. Terima kasih, mohon maaf, dan insya Allah kita akan jumpa lagi ya, pada kajian yang akan datang. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Oh, terima kasih juga kepada yang menyimak lewat Saling Sapa TV ya. Karena selain jaringan MQTV yang medsos, juga Saling Sapa menilai acara ini. Bang Yan, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.